Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadratin Nabi Mustafa Habibul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram abaihi wa ikhwanihi wa qurabati minal anbiya wal mursalin sadatina wa walina ilmatina Abi Bakr. Bismillahirrahmanirrahim. Aimatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama al amin qail muhaddisin wa qurafan kulli waliyyin wa waliyatin masyarikal ardi wa magharibiha barriha wa nafsu khassa sayyidina wa lana sultan al-awliya Abdul Qadir al-Jilani Abil Hasan al-Shadili wa Sayyidi Abil Abbas al-Mursi wa Sayyidi Syekh Na'adha al-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa ustadina wa mu'allimina wa amun ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa afdalal hadi Muhammad sallallahu alaihi wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha futuhal arifin wa tufaqqihuna fid din wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 17, baris ketiga dari bawah kitab tengah. Kunya maqalah atau hikmah nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu kulluhu zulmah wa innama anaruhu zuhurul haqqi fih faman ra'al kauna wa lam yushhidhu fih aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisahabil asar. Al-qawlu utawi perkara kang maujud atau makhluk kulluhu yo keluarane taukid. Al-qawlu sing ditaukidan kulluhu yo sekabehane kaun iku zulmatun kegelapan pepeteng. Wa innama anaru lan angin pestine madangi atau makna murad maujudaken ing al kaun opo zuhurul haqqi pertelane Allah kang sifat hak fi ing dalam al kaun. Faman ro'a faman maka utai sing sapa wong iku ro'a lamun ningali yasiman ningali al kauna ing perkara kang maujud walam yushhidhu hale ora nyakseni sapa man ing Allah fihi ing dalam al kaun au indahu atawa ing dalam sandingi kaun au qablahu atawa ing dalem sadurunge kaun au ba'dahu atawa ing dalem sawise kaun
Faqad a'wazahu, maka teman-teman ngepot ingman apa wujudul anwari, wujude piro-piro cahaya, wa khujibat lan den aling-alingi anhu saking man apa sing den aling-alingi syumusul ma'arifi, piro-piro makrifat kang den umpamaaken srengenge, ya, piro-piro makrifat ing Allah kang den umpamaaken srengenge. Iya, piro-piro srengenge, piro-piro makrifat, ya artinya lempenge kan ngono. Piro-piro makrifat kang den umpamaaken srengenge. Bisa habil asari kelawan perkara kang kaya mega. Al-qaul kulluhu zulmah. Semua yang ada di alam semesta ini adalah kegelapan. Kegelapan artinya ay adamun mahdun la wujudalah. Sesuatu yang murni tidak ada, sama sekali tidak ada, yang wujudnya tidak ada, kalau tidak ada yang mewujudkan. Jadi wujudnya sesuatu yang ada di alam semesta ini karena ada yang mewujudkan, ada yang menciptakan. Jadi sesuatu yang adanya karena diadakan itu hakikatnya yang nggak ada. Jadi hak yang ada adalah zat yang ada tanpa diadakan. Siapa? Allah. Karena Allah ini apa jadi bahasa nih tauhid, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, wujud tanpa ada yang mewujudkan Allah. Jadi sesuatu yang wujud karena diwujudkan ya hakikatnya enggak ada. Kalau yang mewujudkan ini enggak mewujudkan itu ya maka enggak ada. Jadi sesuatu yang enggak ada itu bagaikan kegelapan. Kita anani peteng iku ya lah kasih deleng apa-apa. Sejen karo kita anani suatu ke padang, ana salon, ana meja, ana wong, ana saka, ana wah seberang-berang ke padang. Baka peteng ya pet lah apa-apa. Jadi sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini semuanya kegelapan, artinya tidak ada. Ada karena diadakan oleh yang ada. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Adanya sesuatu yang ada di alam semesta ini karena diadakan oleh Allah yang hak. Ya, dinampakkan oleh Allah yang hak. Atau adanya sesuatu yang ada di semesta ini karena diadakan atau diwujudkan atau wujudnya Allah di dalam kaun itu sendiri. Aduh, jadi wujudnya makhluk itu bukti daripada wujudnya khalik. Jadi nampaknya Allah di dalamnya, nampaknya khalik di dalam makhluk. Anane makhluk karena anane khalik. Faman ro'a al-kauna walam yushhidhu fihi, barang siapa yang melihat sesuatu yang ada di alam semesta ini atau makhluk, kemudian dia tidak menyaksikan adanya Allah di dalamnya, bukti adanya Allah ya adanya makhluk di dalamnya, au indahu atau di sisinya, au qablahu atau sebelumnya, au ba'dahu atau sesudahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar. Barang siapa yang melihat alam semesta kemudian dia tidak menyaksikan keberadaan Allah di dalamnya atau di sisinya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka sungguh dia tidak mendapatkan adanya cahaya di dalam sesuatu itu, di dalam alam semesta itu, di dalam makhluk itu. Wa hujibat fihi
dan dia terhalang dari cahaya-cahaya ma'rifat billah. Artinya orang yang menyaksikan makhluk kemudian tidak bersaksi adanya Allah, terhalang dari ma'rifat kepada Allah. Dia tidak mengenal adanya Khalik. Cuma sebatas pandangannya anane pun ma'rifatnya tidak tembus, pengetahuannya tidak tembus, keyakinannya bahwa adanya itu semua karena adanya Khalik, adanya Allah, berarti dia terhalang pikirannya, terhalang ma'rifatnya. Dengan apa bisa habil asar? Dengan sesuatu yang diperumpamakan mega, dengan bayangan-bayangan makhluk yang diumpamakan mega, yang menutup pengetahuan dia dari adanya atau dari wujudnya sang Khalik. Tauhid ya. Al-adam utawi perkara kang oranana iku zulmatun, utai oranana iku zulmatun kegelapan, wal wujud utai kang ana, utai perkara kang ana iku nurun cahaya. Tidak ada iku bagaikan kegelapan, ada itu bagaikan cahaya. Jadi fal qaunu atau perkara kamu perkara orang alam semesta ini dipandang dari zatnya itu adalah sesuatu yang tidak ada, yang gelap. Artinya bagaikan kegelapan, kita tidak bisa melihat apa-apa, nggak ada sama sekali. Wujudnya alam semesta itu bagaikan kegelapan karena adanya jadi diadakan. Sesuatu yang adanya diadakan itu hakikatnya nggak ada. Wa bi'tibari tajalli nuril haqqi, utawi kaul kelawan milang-milang pertelane cahayane Allah kang sifat hak alaihi ingatase kaul, wa dhuhurihi lan pertelane nuril haq fihi ing dalem kaul iku wujudun mustatirun, wujud kang tersimpan, wujud kang tertutupi. Adapun ya, alam semesta ini ketika dipandang dari sisi tajallinya, nampaknya cahaya Allah terhadap dia, terhadap alam semesta ini, dan nampaknya cahaya Allah di dalam alaihi fihi ya, di dalam alam semesta ini, itu memang ada ya. Jadi alam semesta ini ketika dipandang dari tajalli nuril haqqi, anak karena dianakaken iki, karena dianakaken berarti dianakaken iki tajalli nuril haqqi, atau nampaknya Allah karena menciptakannya Allah terhadap itu memang wujudun mustatirun, wujud yang tersimpan, wujud yang tertutupi. Bagaikan kegelapan kemudian kita tidak melihat apa-apa, setelah gelap kemudian kita nyalakan lampu biar katon apa sing ana ning ruangan gini ning alam semesta ki, anakien katon kabeh. Jadi wujudnya sesuatu yang ada dalam kegelapan itu tersimpan. Sampai kapan tersimpannya? Sampai duhurihi fihi atau tajalli nuril haqqi alaihi, sampai cahaya itu datang. Setelah cahaya itu datang, barulah nampak apa yang ada di dalam semesta ini. Sampai kapan? Sampai Allah mewujudkan yang tidak ada itu menjadi ada. Jadi adanya alam semesta kalau dipandang dari sisi kudrat dan iradatnya Allah itu ada memang, tapi ada yang masih digantungkan. Masih digantungkan keresalan orangnya, walaupun Gusti Allah itu kuasa lah mencari ilmu tauhid bang. Jadi walaupun Gusti Allah itu serba kuasa, apa bisa Gusti Allah
Tapi lamun ora berkehendak ya ora bisa. Jadi terwujudnya sesuatu yang dikuasani iku lamun Gusti Allah berkehendak. Dan ta'alluq ke sifat kudrat iku karo sesuatu sing jaiz. Jadi sesuatu sing mustahil. Ana wong takon kalau Gusti Allah segala-gala mampu beli Gusti Allah gawe anak. Salah pertanyaannya saja sudah salah. Ta'alluq ke sifat kudrat jaiz dudu karo kang mustahil. Kalau dia anak mustahil. Kita jawab orang mampu, kita jawab mampu ya mustahil. Ya gawe istrine mampu dan tidak mampu. Allah beristri itu mustahil. Dan kemampuan Allah, kudrat Allah itu ta'alluqnya dengan sifat jaiz, bukan yang dengan sifat mustahil. Dan lestari ini sifat kudrat iki didingini karo sifat irodah. Kalaupun mampu, kalau Allah tidak berkehendak ya tidak terjadi. Allah maha mampu dadikna menusa sealam semesta sehingga zaman Nabi Adam sampai zaman kok akhir zaman kiamat nih dadi wong nurut kabeh. Mampu beli mampu. Lah kasih maksiat mampu beli mampu, maha mampu. Tapi Gusti Allah lagi orang berkehendak ngono. Ya pada kita bisa tapi kita orang kerasa orangnya. Orang terjun apa yang kita bisa. Orang kita orang pengen bagian bisa orang pengen kono. Yes, balik mana ini? Jadi wujudnya alam semesta ini, ya, itu wujud mustatir yang digantungkan dengan tajalli nuril haqqi alaihi wa dhuhurihi fihi. Kalau Allah sudah mewujudkan baru nampak. Kalau tidak ya tidak. Moga orang anak peteng, anak padang, orang ya. Sesuatu yang tidak ada itu gelap. Karena dengan keadaan yang gelap, ya kita tidak mampu melihat apa-apa yang ada di depan mata kita. Karena peteng lah apa-apa. Walaupun sejatinya anak. Jadi adanya alam semesta ini ketika datangnya cahaya tajalli nuril haqqi. Datang cahaya biar daukaton. Apa dianggap enggak ada. Kemudian setelah dia nampak, terlihat di alam semesta ini adanya gunung, adanya lautan, adanya langit, adanya pohon, adanya binatang, adanya manusia. Dia menyaksikan hal itu bebarengan dengan menyaksikannya dia dengan yang ada di alam semesta ini, tapi dia tidak menyaksikan adanya zat yang menciptakan, berarti dia buta. Pengertian atau pemahaman yang buta, tidak tersentuh dengan makrifat billah. Wis perangsane kun bae cukul deh perangsane anak dewek lah kasih mewujudakan. Jadi faman ro'a al kauna wa lam yushhidhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Berarti dia tidak menyaksikan adanya cahaya. Masa temu padang betul anak konon. Masa temu dengan tadinya gelap kemudian kita menyaksikan adanya sesuatu yang di depan kita dengan terang itu, mana pikirannya ku laka cahaya kono. Orang pati-pati mune peteng orang katon apa-apa kemudian dari katon apa-apa, berarti jelas secara logika ada cahaya. Ada cahaya berarti. Nah, permasalahannya ketika orang kemudian tidak menyaksikan bahwa dengan melihatnya dia terhadap sesuatu yang maujud di alam semesta ini dengan adanya cahaya, itu berarti orang sangat bodoh sekali. Logikanya kemana gitu? Yang tadinya gelap kemudian dia bisa melihat sesuatu, kemudian dia tidak menyaksikan bahwa dengan dia bisa melihat sesuatu yang di depannya itu adanya cahaya, berarti dia bodoh. Ya. Akal pun berbicara ketika tadinya gelap kemudian kita menyaksikan
Sesuatu yang di depan kita terlihat pasti dengan adanya cahaya. Ini perumpamaannya. Allah itu cahayanya, sumber cahayanya. Mulane Allahu nurus samawati wal ardh. Itu Allah itu bagaikan cahaya, bagaikan bukan cahaya temenanan, bagaikan. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkat. Perumpamaan cahayanya Allah bagaikan lentera. Jadi sumber daripada cahaya yang muncul itu bagaikan miskat. Miskat itu apa? Lentera sing padangnya luar biasa. Kamishkatin fiha misbah. Di dalam lentera itu ada jarum-jarum atau ada komponen yang memancarkan cahaya. Kayak ning jero listrik karena kabel-kabel cilik sing nurube ya. Fiha misbah. Atau lamun lentera ku kayak pertomake lah, ning jero pertomak ana lampune ana bolhame. Atau baterai, ning jero baterai ana mana? Iya, ana lampune. Fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Yang lampu ini ada dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukab. Yang mana kacanya saja itu sudah seperti apa? Kayak bintang. Tanpa adanya lampu bolham di dalamnya. Miskat yang diperumpamakan dengan Allah ini cukup dengan kacanya saja sudah bersinar. Belum ada bolhamnya loh, sudah bersinar. Saking hebatnya. Fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi. Ya, syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyyati wala ghurbiyah, yang zaitunnya minyaknya ya, itu bisa nyala tanpa harus dinyalakan. Oh luar biasa. Jadi lamun durung diurubaken gak wis padang ngono lho. Itu cahaya Allah. Bagaimana? Logikanya seperti ini. Ketika Allah itu diberkakan oleh Al-Quran bagaikan miskat, yang miskat itu memancarkan cahaya yang sangat terang benderang. Artinya semua orang pun tahu, semua logika manusia yang waras pasti menjumpai bahwa alam semesta ini ada karena ada yang mengadakan, pasti. Ya. Orang bodoh sekalipun lah, orang yang tidak tersentuh pendidikan sekalipun, dia akan berpikir pasti alam semesta ini ada yang mengadakan, karena tidak mungkin wujud sendiri. Saking padangnya ketemu kabeh ngono. Jadi kemutlakan yang absolut, kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak Allah, la ilaha illallah, ini pasti semua logika menemukan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah lah zat yang maha menciptakan segala-galanya. Nah, setelah gelap kemudian muncul atau terbit terang, maka dengan terang ini terlihatlah semua yang ada di depan kita. Anakin, ana termos, ana aqua, ana piring, ana wah pirang-pirang nang padang katon kabeh. Ya. Nah, setelah terjadi terang, maka manusia itu ada yang tidak sampai pikirannya bahwa sesuatu yang mewujud di depannya itu karena adanya terang, dan terang itu karena adanya lampu. Sampai terang orang kepikiran semua, saking gobloknya. Ana sih kepikiran anane lampune iku masing-masing. Kepikiran anane cahaya yang mengeluarkan sinar ini masing-masing. Ana sing fihi, ana sing ba'dahu, ana sing qoblahu, masing-masing. Mulane faminhum ya. Summah talafa mangka kari-kari persulayaan opo ahwalun nasi piro-piro tingkai manusia. Hauna ing dalam kene anane tajalli nuril haqqi alaihi wa duhuhi fihi. Jadi setelah adanya cahaya kemudian
terlihat semua yang ada. Kemudian manusia masing-masing tergantung daripada EQ-nya. Wong sing cerdas ya langsung pikirannya kepriwen kono. Masing-masing tergantung cc daripada otaknya. Sing bebel ya. Di antara nih faminhum maka iku saking nas man utai wong lam yusyahid kang ora nyakseni sapa man illal aqwana angin piro-piro barang kang maujud. Ya begitu padang anak sing maujud ya wis mung deleng pun bae sing katon kok. Ora mikir anane aku berarti anak sing pikiran sing cerdas mah. Wong beliau kau juga sabar. Saya apa? Animisme, dinamisme kan kono ya. Saking bebele. Bapak Tuhan kita, Bapak Tuhan ya Bapak Tuhan ujungnya sama. Nabi Adam menguji dengan siapa? Saking bebel, saking beda, kita mendapatkan cahaya pengetahuan, cahaya mengenal Allah. Ada yang semacam itu, sebagian ada yang seperti itu. Ada lagi, fahada mengutaiman ikut taihun wong kang bingung fid dulumating dalam pepeteng piro-piro pepeteng piro-piro kegelapan mahjubun kang terhalang bisahabi azaril kainat kelawan megane piro-piro labete piro-piro kang maujud. Wis mentok pandangannya tangan kono sing maujud punya wis orang bisa mikir mana orang. Dia kebingungan ada di dalam kegelapan itu. Jadi pikirannya makhluk bae sih. Jadi akhirnya orang tembus tekan kholik, orang tembus tekan kholik. Dia berada dalam kebingungan. Apa sih mau orang mikir mono wis. Orang ketemu pikirannya. Anasi semua. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Ana maning wa minhum lan iku setengah sanginas. Malam yuhjab manutai wong lam yuhjab kang ora den aling-aling siman bil aqwani kelawan piro-piro kang maujud anil mukawwin ora den aling-aling anil mukawwin saking dat kang maujudaken. Ada lagi sebagian manusia yang tidak dihalangi dengan adanya makhluk ini dari dat yang menciptakan. Dia pikirannya langsung ana sesuatu yang maujud ya berarti ana sing maujudaken. Kan pikirannya ngono. Pasti ana sing maujudaken. Pasti. Kepikiran ngono. Summahum mangka kari-kari utawi nas fi musyahadatihim ing dalam penyaksianen nas iyahu ing iya mukawwin iku firaqun piro-piro pantang. Dari sekian banyaknya orang yang menyaksikan bahwa dengan adanya yang mewujud ini adanya yang mujid, yang mewujudkan adanya alam ini adanya yang menciptakan alam, adanya makhluk ini berarti adanya kholik. Itu orang yang menangkap hal itu, pengertian seperti itu, pengetahuan seperti itu terbagi lagi ya, firokun beberapa bagian. Di antaranya faminhum mangka iku setengah saking nas sing bisa memahami dengan adanya makhluk berarti adanya kholik iki ana sing man utai wong syahada kang nyakseni siman al mukawwina ing dat kang maujudaken qoblal aqwan ing dalem sadurunge piro-piro kang maujud. Jadi ada sebagian orang, sebagian manusia yang menyaksikan ya, pikirannya ini menyaksikan, akalnya itu sudah bersaksi bahwa dengan adanya yang maujud ini ya, itu berarti adanya mukawin, adanya yang mewujudkan yaitu Gusti Allah. Menyaksikan bahwa adanya Allah ini sebelum
sebelum adanya makhluk, masya Allah. Sebelum adanya makhluk, bahwa durung anak alam semesta ke Gusti Allah sana, Gusti Allah sana. Sedurungnya anak alam semesta ke Gusti Allah sana. Jadi menyaksikan adanya Allah sebelum adanya alam. Malah justru ya, dia itu pikirannya alam ini mah wujud majazi, wujud yang semu. Kalau Allah berkehendak ada maka, kalau tidak berkehendak maka tidak ada. Bagaimana orang yang semacam ini ketika tidak menyaksikan alam tetap menyaksikan adanya Allah? Bagi orang yang menyaksikan adanya Allah sebelum adanya alam, dia akan meyakini walaupun tanpa adanya alam tetap ada Allah. Karena menyaksikan Allah sebelum adanya alam. Yakin seyakin-yakinnya. Saking repotnya lamun kayak model kita-kitaan kan. Bukti daripada adanya Allah kan adanya alam. Oh berarti lamun laka alam priben bukti ini. Keder kan ya. Saking imannya kita priben. Lamun tingkatannya model anane alam ini bukti anane Allah kan bahasanya konon ya. Anane alam ini bukti anane Allah. Oh berarti lamun alamnya langka priben. Apa yang menjadi bukti adanya Allah? Jadi orang yang ma'rifatnya sampai situ, menjadikan alam semesta ini sebagai bukti adanya Allah, berarti ketika tidak ada alam maka dia bingung apa yang menjadi bukti. Maka dia bingung menghantarkan pikirannya bahwa Allah itu tetap maujud. Karena dia menunggu adanya alam. Padahal Gusti Allah juga tetap ada walaupun nggak ada alam. Ini tingkatan iman sing paling dhuwur itu orang yang menyaksikan adanya Allah, man syahadal mukawwin qoblal aqwan, sebelum adanya alam. Wah, tingkatannya dhuwur. Nomor 1. Akhirnya dia tidak perlu bukti dengan adanya Allah karena dia menyaksikan sebelum adanya alam. Yang durunganane alam dia sudah meyakinkan bahwa adanya Allah, dia perlu bukti apa? Wa haula itu mengkonon nas iku hum utai ulaik iku alladzina hum yastadilluna kang alap dalil sapa alladzina bil muktsir kelawan dat kang gawe labet alal asar ing atase piro-piro labet. Bahasanya mana ya? Dia ini orang yang menyaksikan adanya Allah sebelum adanya alam ini adalah orang yang yastadilluna bil muksir, menjadikan dalil dengan muksir, dengan Allah ya, atas adanya asar, atas adanya labet. Ari labet itu tapak apa tapak? Bekas labet tapak. Lamun cara wong mlaku karena tapake ya. Dia menjadikan bukti adanya orang yang lewat dengan orang yang lewat ini dengan apa? Dengan bekas dengan bekas kakinya gitu. Dia menjadikan bukti orang yang lewat ini dengan bekas kakinya. Jadi sing dadi bukti ki sapa? Gusti Allah wae duduk alame duduk. Masya Allah. Jadi bahasanya mungkin ya. Ana bahasa bukti adanya Allah ini alam semesta. Kan ya? Bukti adanya Allah ini adanya alam semesta. Ana maning sing lebih dhuwur. Bukti ya. Bukti alam semesta ini wujud itu adalah Allah. Kan keder kudu. Karena menyaksikannya itu Allah dulu. Sebelum adanya alam ini Allah dulu. Jadi sewalike bukti adanya Allah adalah alam semesta. Arikin mah bukti adanya alam semesta ini adalah Allah.
Buyang ya. Masya Allah. Bukti anane wong liwat ku kita pakai kan ngono ya. Anak tak pakai aja berarti anak wong ki. Buktine anak tak pakai berarti tapak sing dadi bukti. Saking diwalik. Sing dadi bukti ku wonge. Karena dia menyaksikan orangnya. Mau kana wong liwat dibuktine ku tak pakai. Anak sing kono ya. Ken mah suwalike. Ki anak wong, anak tak pakai wong, dibuktine ku wonge. Karena apa? Karena menyaksikan orangnya. Karena menyaksikan zat yang menciptakannya. Berarti imannya dubur. Si model makanya imannya dubur. Hari kelas kita kan menjadikan alam semesta sebagai bukti adanya Allah karena tidak menyaksikan Allah. Sesuatu yang dijadikan bukti itu sesuatu yang bisa saksikan. Siapa saksinya? Dia, kan gitu ya. Orang yang menjadi saksi itu orang yang menyaksikan, orang yang melihat. Mana mungkin orang itu bisa dijadikan saksi kalau dia tidak melihat? Kebanyakan orang yang menjadi saksi itu, yang dijadikan saksi itu alam semesta. Karena kebanyakan orang menyaksikan itu hanya alam semesta. Allahnya belum bisa menyaksikan Allah. Sekarang balik, kalau ada orang menyaksikan Allah, berarti Allah yang menjadi saksi atas alam semesta. Karena kita ini durung bisa menyaksikan Allah, mana mungkin kita menjadikan Allah sebagai saksi. Paham maksudnya? Kita enggak durung ana lah. Durung tekan kono, imane kita pun durung tekan kono. Jadi orang yang imannya kuat itu man syahadal mukawwin qoblal aqwan. Wa haula'i hum alladzina yastadilluna bil mu'sir, menjadikan dalil dengan Allah ini jadikan dalil atas adanya alam. Masya Allah. Karena alam itu mau zulmah, nggak ada, alam itu nggak ada, nggak disaksikan oleh dia. Yang ada itu Allah. Jadi sesuatu yang dijadikan saksi itu sesuatu yang ada. Karena dia imannya sudah tingkat tinggi, maka yang dijadikan saksi, yang dijadikan bukti adalah Allahnya itu sendiri. Jadi sing dhuwur itu sing dhuwur. Hari kita menjadikan alam semesta menjadi bukti adanya Allah karena kita tidak menyaksikan Allah, makanya alam semesta yang dijadikan alam, menjadikan bukti. Bisa jadwal dulu lah, angel. Yang maukah tapak sikil karo wonge. Ketika sampean orang menyaksikan wonge sing liwat kusapa, maka yang jadi bukti adalah tapak sikile, ya. Ketika sampean orang nyaksekaken sapa sing liwat, maka sing didadikna bukti adalah tapak sikile. Tapi ketika kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa dia yang liwat, maka yang menjadi saksi ya dia sendiri. Kita bukan liwat, bukti nanti, ki bukti ne, ya, ki bukti ne wonge, kata pakai, anak mungkin ki, ya menjadi bukti anane tak pakai, karena menyaksikan wonge. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minhum lan iku saking firman utai wong syahada kang nyaksani asiman ba'dal aqwan ing dalam sawise pira-pira kang maujud ya kita-kitaan mengkenen ke. Jadi menyaksikan adanya Allah setelah adanya alam. Ya tingkatnya wong umum wong awam mengkenen. Wa haula'i ta mengkonon man iku hum utai ulai iku alladzina wong yastadilluna kang ngalap dalil sapa man bil asari kelawan pira-pira labet kelawan pira-pira alam semesta yang alal muksiri. Alam semesta ini bukti adanya Allah. Karena tidak menyaksikan Allah, makanya buktinya saja yang kita saksikan, kan gitu. Wa minhum ya semono lumayan.
Yang jelas kita adalah orang yang menyaksikan keberadaan Allah walaupun ba'dal aqwan lumayan. Wa minhum lan iku saking firaq. Firaqun kali. Baka firaq sing maknane pegat ana alif firaq, mungkin lah firaqun. Jame lafaz firqatun. Firqatun mufrad piro-piro pantan. Piro-piro pantan firqatun. Baka firaqun fi'alun jamak taksir. Piro-piro pantan. Wa minhum lan misal saking firaq man utai wong syahada kang nyakseni si man ma'al aqwan sertane piro-piro alam semesta. Ya Allah. Wal ma'iyatu utawi ma'iyah utai bebarengan. Ma'ah warnane bebarengan dengan adanya alam. Bebarengan dengan adanya alam, bersamaan itu juga dia menyaksikan adanya yang menciptakan alam bareng. Jadi begitu dia menyaksikan alam, bersamaan dengan itu juga dia menyaksikan adanya yang menciptakan alam. Jadi iring-iringan makan ya. Tempat waktu. Dzorob itu baik dzorob makan atau dzorob zaman al-madhkura tukang den tutur iku laisat ora napa hadhihi dzurub ora naneku bi zamaniyatin zaman wala makaniyatin nan ora makan. Memang dipandang dari sisi ilmu nahwu dzorob itu ya memang fihi dzorob tempat, dzorob makan, indahu dzorob makan, qablahu dzorob zaman, ba'dahu. Tapi dalam tentang keberadaan Allah bukan dzorob. Ya Allah, karena Gusti Allah itu lepas dari zaman. Lepas dari zaman dan tempat. Gusti Allah enggak butuh waktu dan tempat, enggak terliputi oleh waktu dan tempat. Wala makaniyatin li anna zaman karena sudah zaman sakwise sedurunge wal makan ing dalem di sisinya di dalamnya makan iku min jumlatil aqwan saking piro-piro makhluk. Karena zamannya, tempatnya itu sendiri juga termasuk aqwan. Jadi bagaimana aqwan itu sendiri ya digandeng karo bersamaan dengan aqwan sebagai bukti adanya mukawin, adanya Allah yang nggak bisa. Saking angel ya. Fihi indahu nekum dzorob juga sama-sama aqwan, sama-sama makhluknya Gusti Allah. Masa mau dijadikan bukti adanya Allah yang nggak bisa? Aduh angel dong. Mulanya jari kitab Sulamul Munajat anak nazum di kanan. La ya'rifullaha illallahu fa'taqidu wad-dinu dinani imanun wa isyraku. La ya'rifullaha illallah, tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Fa'taqidu, maka tekadkanlah itu. Wad-dinu dinani imanun wa isyraku. Agama itu cuma dua. Secara global agama itu ada dua. Ada imanun, agama yang mengimani adanya Allah. Ada isyraku, agama yang menyekutukan Allah. Terus falil uquli hududun la tujawizuha wal ajzu an darakil idraki idraku. Falil uquli hududun, akal itu punya batas. Punya batas di dalam hal memahami sesuatu, memahami ilmu. Ya. Falil uquli hududun la tujawizuha. Yang mana kalau akal ini dipaksa, dituntut untuk memahami sesuatu yang di luar batasnya. Apa itu? Memahami sesuatu di luar batas, memahami keberadaan Allah, ini perkara yang di luar batas akal. Maka enggak akan mampu akal itu. Karena sejatinya la ya'rifullah illallah. Ya. Jadi memahami keberadaan Allah, memahami Allah adalah sesuatu yang di luar akal.
Falil uquli hududun la tujawwizuha. Enggak mungkin akal itu bisa melewati, bisa memahaminya, karena memahami Allah itu di luar batas kemampuan akal. Mulanya karena saking angele, jadi wal ajzu an darokil idrok. Wal ajzu an darokil idroki, lemahnya akal untuk menemukan zatnya Allah, makrifat kepada Allah dengan sebenar-benarnya nggak mampu. Maka ya udahlah idroku, ya begitulah. Mulanya dengan kalam masal, dengan pengumpamaan. Tujuan apa? Tujuannya aku ambil paham kan? Tapi sejatinya duduk. Mulanya dengan bahasa cahaya. Gusti Allah diibaratkan cahaya. Sesuatu yang mewujud di alam semesta ini nggak ada, karena ada dalam kegelapan. Jadilah kabeh. Ana soten ketika ana cahaya. Begitu biar pada aton sing ana ngarepan kita. Bisa sing ana ruangan kita, ana termos, ana gelas, ana piring, ana banyu, ana wong, ana segala-gala. Katone kunku kenapa? Kena cahaya. Nah, cahaya ini diumpamakan Allah. Allah. Kalau nggak ada cahaya, maka yang mewujud ini nggak ada. Maka alam semesta ini nggak ada. Kalau nggak ada cahaya bahasanya, berarti cahaya itu berarti efek daripada sesuatu yang menjadikan sesuatu yang asalnya tidak terlihat menjadi terlihat. Jadi hakikatnya Allahnya, perumpamaan Allah itu ya miskat mau. Bukan berarti kemudian tidak ada cahaya itu tidak ada Allah. Bukan berarti kemudian Allah tidak menciptakan alam semesta ini kemudian Allah nggak ada, bukan. Lir umpama lampune ana kemudian orang kita tetap orang katon kemudian ngomong lampune lah. Saking orang turunkan gitu kan. Perumpamanya seperti itu. Ketika Allah tidak menciptakan alam semesta ini, nggak ada langit, nggak ada bumi, nggak ada alam semesta, nggak ada manusia, sesuatu yang di alam semesta ini. Apa kemudian kita menyimpulkan Allah nggak ada? Ya tetap ada. Lagi orang ngersakaken nyiptakna makhluk, selesai. Dalam keadaan gelap kemudian kita berkata bahwa lampunya nggak ada, ya enggak. Lagi orang nyalakan kan konon lampu mana? Konon ya. Itu perumpamaan. Hakikatnya ya bukan itu, Allah itu bukan lampu, bukan miskat, bukan. Seperti, kalau seperti itu ya enggak. Umpama ari wong kaya kan ora. Ari wong kaya kan ora. Siraku kaya anu, berarti bakal kaya anu, siraku anu ya dudu ya kaya. Perumpamaan kan. Ya. Jadi untuk menemukan hakikatnya Allah nggak bisa, makanya dengan kalam masal, perumpamaan. Dengan perumpamaan berarti kan Allah memasal, berarti memasalkan Allah. Wah, nggak boleh lagi. Laisa kamitslihi syai'un, nggak ada yang seumpama Allah. Wah, disalamah. Nah, iki ribet dengan tauhid mungkin. Nemuaken zat Gusti Allah angel dengan kalam perumpamaan disalahkan lagi. Jadi bagaimana cara menemukan Allah itu? Ya angel. Aduh. Karena Gusti Allah dawuh di Quran laisa kamitslihi. Orang kaya apa Gusti Allah? Bang madakna karo miskat berarti sira Gusti Allah. Madakna Gusti Allah berarti. Oh, masyaallah. Berarti pelanggaran sira ngomong. Bisa dicap dari wong kafir. Madak-madakna sesuatu selain Allah dengan Allah. Astagfirullah. Mulane pantes maca syahadat ya pantes. Ngaji tauhid iku masyaallah. Angel sing paling angel ngaji tauhid. Sebalik mana? Titik mana? Iya. Wal ittisal utawi ittisal tepung wal infisal lan pisah, menyatu dan bagian ini pembahasan ini makul apa makin ini. Zaman berarti qablahu ba'dahu, makan berarti fihi karo indahu. Iku min jumlatil aqwa. Fihi indahu qablahu ba'dahu. Semuanya juga akwan, mana bisa akwan dijadikan bukti adanya mukawin, yang nggak bisa dong, nggak sejajar, nggak selevel orang. Jadi priwen, ya angel maning bae. Jadi wa ma'rifatu tafsili hadhil umur.
Kliwat beli. Bener. Utawi nginawurwi tafsile atau perinci-perinci ikilah piro-piro perkara. Moga qablahu ba'dahu fihi indahu, antara mukawin karo akwan, antara asar karo muksir, antara maujud karo mujid. Ya. Bakal mujid sing maujudakeun, bakal maujud sing diwujudakeun makhluk. Antara makhluk karo khaliq. Wa tafriqatu lan bedakeun baina hadhil haqaiqi dalam antarané ikilah piro-piro hakikat alama ing atase barang hiya kang utawi hadhil haqaiq iku alaihi ing atase ma iku mauqulun kang den pasrahaken diserahaken ila arbabihi maring piro kang duweni ma. Hakikate secara perinci, secara benar-benar detail cara mengetahui yang sebenarnya hal itu ya sing duwe kuwen sapa ya Gusti Allah. Makhluk mah ora bisa. Mulane fal tubsir mangka becik nyendek kasira. Wis mulane aja ada pembahasan pun mah. Bating glambyar bating ngene. Wah wis kakek ngomong sing pembahasan. Salah di dalam pembahasan ini lisan-lisan yang salah, artinya lisan-lisan sing mau membuat perumpamaan sesuatu dengan Gusti Allah pada wah wis mengorong wis salah. Masya Allah. Zallat kepleset of akdamun piro-piro dilamakan kasiratun kang akeh. Minan nasi saking manusia mulane fatakallamu maka pada ngomong sapa nas di kalimatin kelan piro-piro kalimat muhimatin kang salah cipta. Banyak orang-orang yang berbicara dalam hal ini, hal tauhid, dengan kalimat-kalimat yang sebatas apa? Salah cipta, dugaan. Ya bakal kaya berarti. Ya dugaan. Kaya anu berarti orang baru bener yang kaya aja. Wa abbaru lan gawe ibarat sapa nas bi ibaratin lan pira-pira ibarat, gawe ibarat, gawe tetembung, gawe perumpamaan, gawe definisi karo beberapa perumpamaan untuk menemukan zatnya Allah. Padahal Gusti Allah tidak seperti itu ya Allah. Mungkarutin kang den ingkari. Saking serdawanan bahaskeun ki maksud dari kun dari kafir dari kawalan konon kalimat muhimat wa bada'u lan gawe bid'ah sunnas fa'taqib mangkane kadar disira kamalat tanzihi ing sempurnane bersihaken butlanat tasbih ing wa butlanat tasbih lan ing batale nyerupaken sing jelas Gusti Allah secara hakikat orang mengkonon ora wis kudu ditekan mengkonon. Adapun misalnya ulama kalam, ulama ahli tauhid memberikan perumpamaan seperti itu mah perumpamaan. Sejatinya orang mengkonon. Wis yakinlah bahwa Gusti Allah tidak seperti apa-apa. Dari kepriben mahaman. Kan konon ya. Jadi akhirnya ulama tauhid gawe perumpamaan. Singaran wujud iku ana sing ngomong zat. Karena Qur'ane lah wujud. Wujud iku zat, ana sing ngomong wujud iku sifat. Mulane wujud iku jare mutauhid arane apa? Sifat nafsiyah, kepribadian Allah. Bahasa anakku apa wonge zat berarti apa anakku sifatnya bakat zat kan berarti menyatu dengan orangnya. Bahas anak bener bahasa Zaid anak kata anak Zaid apa sifatnya ya anak dewek Zaid dewek sifatnya apa zat dewek apa menyatu? Karena bahasa anak tidak mungkin dilontarkan ketika Zaid nggak ada. Berarti anak itu Zaid dong. Anak itu zat tadi itu sifat anak. Apa sifat? Ya ora ya anak. Zat ya zat enggak. Oh disebut simulane nafsiyah ya. Anak simulane ulama ahli tauhid bahasa anu ya kontroversi ikhtilaf. Ana sing ngomongkan wujud iki apa?
Dat ana sing makan wujud iki sifat. Sifat nafsiyah gitu. Sing sifat 30 kan dibagi pira? 4. Ana nafsiyah, ma'ani, ana nafsiyah, salbiyah, ma'ani mana? Ma'nawiyah. 1577 kan ngono ya. Nafsiyah siji. Terus salbiyah 5 16. Terus ma'ani ma'nawiyah pitu-pitu. 16 karo 14 20. 6 karo 14 siji 5 6. Terus pitu 14 karo 6 pas 20. Pengen lebih jelas tentang ilmu kalam ya, ilmu tauhid ya, ngaji kitab tauhid ya, secara khusus. Dan paling angel ngaji tauhid, masyaallah. Nerangna sifat bahasa putih deh. Tembok putih. Kata putih tembok ya apa sifat apa zat. Tembok kang putih. Tembok putih apa tembok kang putih. Ya wis kurut tukaran ngomong mereka. Ya ora putihku apa aja? Putihku tembok. Ya ora temboknya tembok putih ya putih bukti anak tembok sing ora putih. Ya berarti sejen mana tembok sing ora putih warnanya apa? Ijo ya berarti tembok ijo. Berarti ijo ku tembok. Iko kok. Sing temboknya putih kah? Tembok putih kah? Ngomong berarti dat ana sing tembok sing warna putih berarti sih sifat. Pada baik intinya. Tapi ya dengan istilah itu malah ya puyeng kan. Jadi wis ngerti maksudnya tapi digawe istilah malah dapat nambah dawa dengan bahasa-bahasa yang tibar ya. Malah oleh dengan bahasanya. Terus bi ibaratin mungkaratin fi syar'i fakafaru maka dari kufur sapa nas bidalik lan sebab mungkar-mungkaron kalimatin muhimatin obadaulan gawe-gawe sapa nas gawe bid'ah sapa nas fa'taqid makane kadakan sira kamalan tanzih ing bersih apa sempurnane bersih artinya sempurnane bersih Gusti Allah bersih dari perumpamaan wis ora bisa diumpamakan karo apa-apa wa butlan tasbih lan batane tasbih. Jadi menyerupakan Allah dengan apapun itu salah. Kan celana sira biqouli Allah azza wa jalla dawuh laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Ora ana iku kamitslihi. Ya Allah bahasa untuk kedangan al-basir zat kami ngali subhanahu wa ta'ala Allah la era jikan sembah wujud khairu kang salian insyaallah syahadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Semoga wae kurang langkungnya menawi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina kalimina dhufrina wa lana Muhammad sallim wa radhu tabaraka ta'ala min sadatina salli sayyidina rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim alim sultanik subhanaka la nafsi sanan alika anta kama asnaita ala nafsik walakal hamdu hatta turda walakal hamdu idza rudita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin صلى الله على سيدنا محمد في كل وقت وحين صلى الله على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد حتى ترد الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا الله إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعلما نافعا كثيرا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا باركا في الدين والدنيا والآخرة وولدا صالحا وحياة مطمئنة طيبة وسعادة في الدنيا والآخرة وتوبة نصوحا وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك القبول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين